Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dicandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk materi hari ini bahasan mengenai gerak benda, di mana tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menentukan posisi dan perpindahan, membedakan kelajuan dengan percepatan, menjelaskan jarak tempuh, menghitung kecepatan rata-rata, dan menghitung percepatan rata-rata. Gerak benda itu tanpa memandang penyebab geraknya dikenal dengan istilah kinematika. Sedangkan gerak yang memperhitungkan penyebab itu dikenal namanya dinamika. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat. Gerak semacam ini disebut dengan gerak satu dimensi. Contoh, gerak mobil saat di jalur lurus jalan tol, atau gerak kereta api pada rel yang lurus, atau gerak pesawat pada posisi crashing, posisi lantasan tertinggi. Pada posisi crashing, umumnya lintasan pesawat berupa garis lurus. Tidak akan mungkin bisa naik kembali. Pesawat baru akan keluar dari lintasan lurus kalau di depan ada turbulensi atau pesawat lain, atau pesawat yang akan mendarat. Oke, jika benda bergerak pada bidang datar, maka kita memerlukan dua sumbu koordinat. Contoh gerak dua dimensi, yaitu adalah gerak pemain bola, gerak benda di atas meja, gerak pembalap di sirkuit, gerak kapal di atas laut. Ya, yang menggunakan dua dimensi. Posisi, lokasi benda dalam suatu koordinat. Jadi sebelum menentukan posisi, maka sumbu koordinat harus ditetapkan terlebih dahulu. Benda pada tempat yang sama memiliki posisi yang berbeda jika kita menggunakan koordinat yang berbeda. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda, sedangkan pusat koordinat merupakan titik potong semua koordinat. Kita lihat koordinat dua dimensi, di sini ada X dan Y. Nah, koordinat tiga dimensi ada X, ada Y, ada Z. Nah, biasanya penulisan dalam bentuk vektornya R sama dengan EX ditambah JY. Sedangkan untuk tiga dimensi, vektor R sama dengan EX ditambah JY ditambah KZ. Pada panjang vektor R, menyatakan jarak benda dari pusat koordinat memenuhi dalil menggunakan Pitagoras. Karena komponennya saling tegak lurus. Nah, kalau misalkan untuk tiga dimensi berarti panjang dari R, vektor R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kalau untuk dua dimensi berarti tanpa ada Z kuadratnya. Cukup akar X kuadrat plus Y kuadrat. Manusia banyak memanfaatkan sifat gerak benda. Misalnya gerak air terjun dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Gerak alat-alat transportasi untuk memindahkan manusia dari atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak planet mengitari matahari. Ada gerak partikel udara yang menyebabkan suara dapat merambat dan sebagainya. Jadi adanya perubahan posisi benda merupakan fenomena yang penting bagi manusia. Perubahan posisi benda itu biasanya didefinisikan dengan perpindahan. Misalkan sebuah benda mula-mula berada pada titik A dengan vektor posisi R1. Beberapa saat berikutnya, benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisinya adalah R2. Maka kita bisa mendefinisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B adalah vektor R dari 2 ke 1, ya, dari 2 ke 1 adalah vektor R2 dikurangi vektor R1. Faktor perpindahan benda adalah selisih posisi akhir dengan posisi awal. Perpindahan tidak bergantung pada lintasan benda, tetapi hanya ditentukan oleh garis lurusnya dari posisi awal. Tidak tergantung pada ini melewati lintasan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Yang digunakan adalah garis lurusnya perpindahan. Nah, maka kalau misalkan R1 adalah EX1JY dan KZ1, R2 adalah EX2
plus JY2 plus KC2, maka untuk menuliskan perpindahannya adalah R2 kurang R1, X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J ditambah C2 min 1K. Untuk besar perpindahannya, akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah C2 min Z1 kuadrat. Selama bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, maka terjadi lintasan yang ditempuh. Benda bukan garis lurus, tetapi berupa kurva lengkung. Namun perpindahan benda tetap sama. Perpindahan tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke titik akhir. Dia pakai jarak yang manapun itu boleh, tidak apa-apa. Mau ke atas, ke bawah, tapi yang diambil adalah garis perpindahannya adalah garis lurusnya. Tetapi hanya bergantung pada vektor posisi awal dan vektor posisi akhir. Orang yang berangkat misalkan nih dari terminal Lewi Pajang di Bandung ke terminal Kampung Rambutan di Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Selalu memiliki perpindahan yang sama, tidak bergantung pada jalur yang ditempuh. Ini arah jalurnya yang dari Bandung, nah lewati Batu Jajar, Cikalong, Purwakarta, sampai dengan Lemah Abang, sampai dengan Jakarta. Tidak bergantung pada jalur yang ditempuh. Berangkat dari terminal Bandung ke terminal Jakarta bisa melewati jalur tol, atau melewati Kabupaten Purwakarta, atau melewati Cipanas Puncak, boleh. Ya. Atau juga melewati Sukabumi. Tetapi jalur manapun yang dilewati perpindahan tetap sama, karena posisi awal dan posisi akhir semuanya sama. Kalau Kalau kamu naik mobil dari Bandung ke Jakarta, maka jarak yang kamu tempuh sekitar 140 km. Namun nilai ini bukan perpindahan. Perpindahan adalah panjang garis lurus yang menggabungkan Bandung-Jakarta. Perpindahan dari Bandung-Jakarta sama dengan panjang garis lurus menghubungkan Bandung dan Jakarta. Bukan panjang jalan yang ditempuh dari Bandung ke Jakarta. Oke, misalkan contohnya, ada posisi benda tiap saat ditentukan oleh persamaan R sama dengan 10TI ditambah 10T min 5T kuadrat J. Satuannya meter. Tentukan posisi pada saat T1 sekon dan T10. Nah, kita ganti persamaan tadi yang diketahui ini, T-nya kita ganti 1, berarti diperolehlah 10I ditambah 5J meter. Kemudian R2-nya diganti dengan T-nya 10, berarti ini ya masukkan, substitusikan, ketemulah 100I min 400 JM. Pertanyaan kedua, tentukan perpindahan benda selama selang waktu T1 sampai dengan T10 skor. Perpindahan benda, kalau tadi posisi. Kalau perpindahan apa? Berarti R2 ke R21. Berarti R2-nya 100I min 400J dikurangi 10I plus 5J, ketemulah 90I plus 405J. Oke, waktunya sehingga perpindahan benda dalam arah sumbu Y adalah 0. Perpindahan benda dalam arah sumbu Y sama dengan 0, berarti apa? 0 sama dengan 10T min 5T kuadrat. Ini dibagi 5, berarti jadinya 2T min T kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan, T buka kurung, T2 min T sama dengan 0. Berarti T-nya 0, T-nya sama dengan 2. Sekon. Oke. Untuk kurva lintasan benda antara T0 sampai dengan T-nya 5. Untuk menggambar lintasan benda, maka yang kita lakukan adalah menghitung koordinat X dan Y benda pada berbagai waktu, kemudian menempatkan nilai tersebut pada sumbu koordinat. X adalah sumbu datar,
Y adalah sumbu vertikal. Jika misalkan tadi X-nya 10T, ya, X-nya adalah 10T, ya, Y-nya adalah 10T min 5T kuadrat. Jika digambarkan dalam membentuk garis lengkung. Kamu bisa menggunakan kalau X-nya 0 berarti T-nya berapa? Ya, jika T-nya di sininya adalah T-nya 0 berarti kan 0. Kalau di sininya 10, T-nya 10 atau T-nya 20, berarti kan ketemunya adalah 0. Ya, dibuat garis lengkung. Ya. Mengukur perpindahan dengan Google Maps. Perpindahan di permukaan bumi dapat ditentukan dengan menggunakan Google Maps. Perpindahan adalah jarak lurus dua tempat. Yang kita lakukan adalah membuka Google lalu pindah ke fasilitas map. Nah, tandai tempat awal dan tempat akhir pada perintah measure distance. Nah, gambar 26 memperlihatkan jarak dari Institut Teknologi Bandung ya ke Gedung Sate. Jaraknya berapa? 1,53 km. Jadi jika bergerak dari ITB ke Bandung, dari ITB ke Gedung Sate melewati jalan manapun, maka besar perpindahannya ya tetap 1,53 km. Mau pakai arah jalur manapun tetap sama. Nah, metode triangulasi dapat digunakan untuk menentukan jarak suatu benda hanya dengan mengacu pada jarak dua titik yang ada. Cara yang dilakukan adalah menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik yang dapat diukur langsung jaraknya. Jarak dua titik tersebut diukur dengan teliti. Kemudian sudut yang terbentuk garis hubung satu titik ke benda yang akan ditentukan jaraknya dengan garis penghubung kedua titik yang diukur. Oke, sekarang kita lihat misalkan ingin menentukan jarak kapal dengan garis pantai. Jarak kapal dengan garis pantai. Kita tetapkan dulu dua titik acuan, titik A sama titik B-nya yang berada di garis pantai. Jarak dua titik diukur dengan teliti, misalkan kita dapat peroleh L. A sama B-nya adalah L. Misalkan sudut dibentuk antara titik A adalah alfa, sudut dibentuk dari antara titik B yaitu adalah beta. Misalkan jarak kapal ke garis pantai yang ingin ditentukan adalah D. Ini ya, ini D-nya. Nah, dari ini kita bisa ternyata membentuk garis bentuk bangun segitiga. Kalau AB saja L, AO adalah A, maka OB adalah L dikurangi A. Kita bisa tahu tangen. Tangen itu adalah Y per X. Y-nya mana? CO. Nah, Y-nya. Dengan AO. Berarti D dibagi A. Atau D sama dengan A tangen alfa. A sama dengan D per tangen alfa. Tangen B yang sebelah sini. Berarti apa? CO dibagi OB. Berarti D dibagi L min A. Atau D sama dengan L min A tangen beta. Nah, berarti D sama dengan L min A tangen beta. Kita tahu tadi A itu adalah D per tangen alfa. Berarti 1 dikurangi D per tangen alfa kali tangen beta. Ya, ini kamu apa namanya kali silang. Jadi tangen betanya jadi di bawah. Ya, min D per tangen alfanya pindah ruas ke kiri. Berarti jadi D per tangen alfa ditambah D per tangen beta sama dengan L. Nah, tangen itu kan sinus plus cos. Berarti ini sama saja. Ini dibalik. Berarti apa? D cos alfa per sin alfa saat ditambah D cos beta per sin beta sama dengan L. Penyebutnya disamakan sin A sin B perkalian. Berarti karena sudah ada sin A kurangnya sin B cos A sin B. Yang ini sudah ada sin B berarti kurangnya sin A cos B. Rumus atas cos A sin B plus sin A cos B itu rumus sinus jumlah. Ingat-ingat ya, trigonometri. Nah, sinus alfa kali sinus beta tetap ditulis sinus alfa sama dengan sinus beta sama dengan L. Jadi kalian bisa gunakan ini. Metode triangulasi juga biasanya digunakan dalam survei dan pemetaan. Kalau pertanyaannya D-nya berapa, kamu tinggal masukkan saja. L-nya berapa, diketahui sudah. Sudutnya dibentuk berapa, tinggal dicari. Nanti ketemu jarak dari kapal menuju tepi pantai. Ya, dia sama dengan
sin alfa sin beta per sin alfa plus beta kalikan. Nah, jarak tempuh merupakan jarak yang sebenarnya ditempuh pada benda bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Tadi dari Bandung ke Jakarta, jarak tempuhnya 140 km kalau melalui jalan tol. Tetapi kalau melalui Cianjur Puncak atau Purwakarta Cianjur Sukabumi, maka jarak tempuh lebih besar. Makin banyak tikungan yang dilewati benda, perpindahan dari satu titik ke titik lainnya, maka jarak tempuhnya akan makin banyak. Ada 3 lintasan yang dapat ditempuh. Ya, dari Bandung ke Jakarta. Kamu bisa lihat ini grafiknya, yang warna hijau, yang warna ungu, yang warna biru. Oke ya. Namun jarak tempuh lintasannya Bandung Jakarta itu menghubungkannya perpindahannya selalu sama, perpindahannya selalu sama. Yaitu yang garis mana? Yang garis merah ini. Walaupun lintasannya macam-macam. Nah, jarak tempuhnya jauh lebih sulit daripada menghitung perpindahan. Jarak tempuh itu berarti ininya ya, melalui lintasannya. Kalau perpindahan tanpa memperhatikan lintasannya. Yang perlu dicatat hanya di mana posisi awal benda, yang di mana posisi akhirnya. Sedangkan untuk menentukan jarak tempuh, maka setiap saat posisi benda harus dicatat. Melalui melewat mana saja harus dicatat. Ini namanya kalau jarak tempuh. Nah, kita sudah tentukan bahwa besarnya perpindahan dari ITB ke Gedung Sate itu 1,53 km. Jarak tersebut adalah panjang garis lurus yang menghubungkan ITB dengan Gedung Sate. Ya, ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat mengukur jarak tempuh dengan Google Maps. Jarak tempuh. Ya, dilihat ini ada dari ITB ke Gedung Sate. Ada beberapa jalan alternatif. Ya, kita bisa lihat bahwa melewati Jalan Ciungwanara. Nah, Jalan Ciungwanara itu ini yang biru. Ya, dan Jalan Diponegoro. Ini ya, yang biru. Ditempuh jaraknya 1,7. Tapi kalau dari Ciungwanara menuju ke Jalan Suropati, Suropati yang ini, Suropati yang mana ini ya? Ini, maka jaraknya 1,8. Tapi kalau menempuh dari Juanda dan Jalan Diponegoro, Jalan Juanda mana? Jalan Juanda. Jalan Juanda. Ini ya. Kemudian Jalan Diponegoro itu ada Jalan Juanda dan Diponegoro, maka jaraknya 1,7. Nah, ini informasi yang ditampilkan oleh Google Map. Kalau jarak tempuhnya tergantung lintasannya, tapi kalau perpindahannya tetap sama. Nah, kecepatan dan kelajuan merupakan dua pengertian yang berbeda. Ya, kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Oke, kelajuan seluruhnya adalah jarak dibagi waktu, tapi kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Contoh, sebuah mobil bergerak dari Serang ke Tangerang dalam waktu 1 jam dan menempuh jarak 65 km. Sehingga dia peroleh kelajuan mobilnya adalah 65 km per jam. Itu namanya kelajuan. Bandingkan dengan sebuah pesawat yang meninggalkan bandara, ya dari bandara satu ke bandara yang lain, dari Bandung ke Semarang, kecepatannya 250 km per jam. Mobil dikatakan mempunyai kelajuan karena tidak memperhatikan arah gerak. Ini ya, arah gerak mobil. Sedangkan pesawat dikatakan mempunyai kecepatan karena apa? Pesawat bergerak dari arah tertentu yaitu ke arah timur. Dari kalimat yang saya sampaikan tadi, Bandung ke arah timur menuju Semarang. Oke. Misalkan pada saat T1 posisinya adalah R1 dan saat T2 adalah posisinya adalah R2, maka perpindahannya R2 kurangi R1. Lama waktunya perpindahan adalah T2 dikurangi T1. Maka kecepatan rata-rata V sama dengan R21 dibagi delta T. Atau kecepatan sama dengan integral ADT jarak integral VDT. Karena hanya ditentukan oleh perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan, maka kecepatan rata-rata tidak dipengaruhi lintasan yang ditempuh. Oke, kita lihat contohnya.
Pada saat T sama dengan 2 sekon, R1-nya 10I. Pada saat T6, R2-nya sekian persamaannya. Waktunya T-nya 16, R3-nya adalah sekian. Yang ditanyakah berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan dari T1 ke T2, T2 ke T3, T1 ke T3. Kita cek dulu dari T1 ke T2. Ya, berarti R21 kita kurangkan 8C ditambah 10K, min 10I adalah min 10I plus 8C plus 10K. Lama perpindahannya, berarti T2 kurangi T1, 6 dikurangi 2, sama dengan 4. Berarti kecepatan rata-rata T1 sampai T2, delta R dibagi delta T. Ketemulah min 10I plus 8C plus 10K per 4 meter per sekon. Kalau perpindahan benda dari T2 ke T3 sama dengan tadi, tapi ini adalah 3 kurangi 2, ketemulah 15I min 18C min 15K. Delta T-nya T3, T kurangi T2, 16 kurangi 6, 10. Kecepatan rata-ratanya berarti 15I min 18C min 15K per 10. Dari T1 ke T3 sama ya, berarti 3 dikurangi 1, T delta R3 dikurangi 1. Ketemulah 5I min 10C min 5K. Lama perpindahannya berapa? T2 dikurangi, T3 kurangi T1. 16 kurangi 2 sama dengan 4. Ini T3 ya. Kecepatan rata-ratanya adalah 5I min 10C min 5K per 14 meter per sekon. Meter per sekon. Nah, sekarang contoh lagi. Vektor posisi tempat berada di permukaan bumi. Ini ya. Dengan R-nya adalah jari-jari, alfanya adalah sudut lintang, betanya sudut bujur. Dengan demikian kecepatan rata-rata pesawat adalah berapa? Tentukan vektor posisi dari kota Osaka dan kota Jakarta. Perpindahan pesawat Garuda GA 888 dari Jakarta ke Osaka. Dan kecepatan rata-rata pesawat Garuda tersebut. Lama perjalanan pesawat selama 6 jam 45 menit. Kita peroleh di sini ya. Kalau contoh seperti ini pakai memenuhi rumusnya ini dilihat. Alfanya adalah sudutnya min 61. Berarti ini diketahui. Untuk kota Jakarta itu min 6, ini. Beta satunya adalah 106, sekian. Kota Osaka A2-nya 34,69. B2-nya adalah 135,5022. Nah, jaraknya adalah 6.400 km. Vektor posisinya dimasukkan saja ke rumusnya R ini. Ya, sampai ketemulah minus 1841,5I ditambah 6090,6J dikurangi 688,4K. Kalau vektor posisi kota Osaka, berarti dimasukkannya yang alfa 2 sama beta 2. Yang 34 ini ya. Oke. Garis bujur timur sama bujur garis lintang sama garis sudut bujur. Sudut lintang sama sudut bujur. Oke, ini dari vektornya diketahui. Pakai kalkulator. Min 3753,3I ditambah 3688,2J ditambah 3642,8. Untuk perpindahan pesawatnya dari Jakarta ke Osaka berarti tinggal dikurangkan saja yang hasilnya tadi yang di atas, maka ketemulah min 1911,8I min 2462,4J ditambah 4331,2. Waktunya berapa Pak? 6 jam 45 menit atau 6,75 jam. Berarti tinggal dibagi saja. Kilometer per jam. Kecepatan rata-rata. Nah, sebuah benda bergerak pada sisi memenuhi ini. Lihat. Ya, persamaannya. Tentukan kecepatan sesaatnya. Kecepatan sesaat pada saat T2 sekon dengan kecepatan rata-rata antara 2 sekon sampai 2 plus delta T sekon, di mana nilai delta T itu diambil mendekati 0. Untuk memenuhi kecepatan sesaat, maka kita tentukan perpindahan T sama dengan 2 sekon sampai dengan T2 plus delta T sekon. Ya, oke, kita lihat. Pak, ada saat T sama dengan 2 sekon, dimasukkan ke dalam rumus vektor R-nya, ketemulah 8I min 8J. Pada saat T plus delta T sekon, ya, dimasukkan ke persamaan yang sama, maka ketemulah ini. Ya, apa itu? 8 plus 4 delta TI ditambah min 8 min 14 delta T min 5 delta T kuadrat J.
Berarti perpindahannya ya berarti R2 dikurangi R1. Oke ya, tinggal dikurangkan, hasilnya adalah R delta TI min 14 delta T min 5 delta T kuadrat J. Kecepatannya tinggal dibagi waktunya. Waktunya apa? 2 plus delta T dikurangi 2. Hasilnya ketemu plus per delta T. Berarti hasilnya adalah 4I min 14 min 5 delta T J meter per sekon. Nah, kalau kecepatan saat waktu T-nya sama dengan 2 sekon, yaitu apa berarti? Nah, dengan mengambil T-nya mendekati 0, yaitu apa? Berarti adalah 4I plus min 14 J meter per sekon. Delta T-nya kamu ganti dengan. Cara kedua, nah dengan cara diturunkan saja pakai aturan turunan. DTI per DT berarti kan tinggal 4I. 6T tinggal 6. Min 5T kuadrat min 10T. Kecepatan sesaatnya T2 tinggal diganti dengan T-nya 2. Berarti 4I ditambah 6 dikurangi 10 kali 2 adalah min 20 min 14 J meter per sekon. Hasilnya tetap sama. Biasanya teman-teman itu pakai cara yang turunan. Nah, percepatan merupakan besaran vektor, yaitu apa? Besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Percepatan menyatakan perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan sebuah benda ditentukan dengan membandingkan perubahan kecepatan benda tersebut terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Gambar ada yang di samping, lihat gerak sepeda yang sedang dikayuh kecepatan. Di kecepatan itu, bila percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya, maka kecepatan benda akan semakin besar. Berarti gerak benda semakin cepat. Percepatan semacam ini disebut percepatan positif. Sedangkan bila percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya, berakibat kecepatan benda akan semakin kecil, gerak benda semakin lambat. Misalkan seperti direm. Percepatan ini disebut percepatan negatif. Rumusnya, percepatan itu delta V per delta T. Ya, kalau sesaat, A sama dengan dV per dt. Contoh, suatu benda yang sedang bergerak ya dengan kecepatan 30 meter per sekon, percepatan konstannya selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir 50 meter per sekon. Berarti percepatan delta F per delta T 50 kurangi 30 per 5, 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan sesaat benda sebagai fungsi, contoh yang kedua, diberikan oleh hubungan V ini. Berapakah percepatan sesaat pada benda T sama dengan 5? Kita lihat, karena percepatan yang ditanyakan, kita turunkan dulu fungsi V-nya. Ya, sesaatnya. Berarti 10T kuadrat I diturunkan dalam DT berarti 20T. 3J diturunkan dalam T berarti tidak ada. Nah, percepatan sesaat pada saat T sama dengan 5 second adalah tinggal di kamu ganti T-nya 5. 20 kali 5, 100 I meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan kecepatan dari percepatan, kita bisa lihat pakai ini. Pada saat T0 sama dengan 2 sekon, sebuah partikel memiliki kecepatannya ini. Berapa kecepatan partikel sembarang pada waktu percepatannya A sama dengan min 10I plus 2J meter per sekon kuadrat. Kita gunakan rumus. V sama dengan V0 ditambah integral A dt. V0 ditambah A kali T min T0. Nah, kita lihat V0-nya diketahui. Oke ya. Nah, integral dari T0 ke T A dt itu sama saja percepatannya A-nya ini. T dikurangi T0, T0-nya adalah 2, berarti T min 2. Kamu kalikan ke sini ya, kalikan. Ini ya, ketemulah ini. Kemudian yang sama yang ada I sama I dijumlah. Ya, yang ada TI sama TI, TI-nya nggak ada pasangannya. Yang TJ sama TJ juga nggak ada pasangannya. Yang plus 4J sama min 4J hilang. Berarti hasilnya V-nya adalah 23 min 10 TI ditambah 2 TJ. Oke, untuk selanjutnya kalian diskusi kelompok untuk sebagai latihan.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.